Legal Talks Podcast hari ini. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap penuh makna tentang isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang hukum ekonomi di Indonesia. Hari ini aku nggak sendiri nih, ditemani sama narasumber kita, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Muhammad Aufar Fajar. Halo Kak, apa kabar? Halo, selamat datang di Senang bisa berbincang-bincang dengan saudari podcast kita pada hari ini. Saya sengaja diundang pada pembahasan kami hari ini, yaitu podcast Legal Talks yang kami laksanakan pada hari ini. Jadi pembahasan pada kami hari ini yaitu mengenai hukum ekonomi Indonesia. Oke, langsung saja ya. Banyak orang nih mungkin masih bingung ya, apa sih sebenarnya hukum ekonomi itu? Boleh dijelaskan, Kak? Oke. Sedikit mengenai pembahasan kita mengenai hukum ekonomi. Kita bisa pahami bahwasannya sebagian perangkat atau aturan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi bukan hanya tentang bisnis besar atau investasi, tapi juga soal hubungan kerja, transaksi, jual beli, pinjam meminjam, hingga perdagangan internasional. Intinya itu hukum ekonomi itu hadir untuk mengatur agar kegiatan ekonomi itu berjalan dengan adil, seimbang, dan tidak merugikan pihak siapapun. Jadi itu yang dapat kita pahami bahwasanya hukum ekonomi itu seperangkat aturan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi masyarakat juga. Kalau begitu, bisa dibilang hukum ekonomi itu ada di sekitar kita ya, Kak? Bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Ya, benar sekali, Kak. Jadi hukum ekonomi itu memang sangat dekat dengan kehidupan kita di sekitar kita. Misalkan kita saat ini, kita ini kuliah juga untuk mencari lapangan pekerjaan juga kan. Kita membeli barang, jual beli antar kita dengan pembeli lainnya, itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Sama-sama sudah kita ketahui. Mungkin selama ini kita menyadari bahwasannya itu merupakan kegiatan yang biasa saja, tapi itu merupakan suatu kegiatan ekonomi. Itu sudah termasuk dalam ranah hukum ekonomi. Itu adalah ranah ekonomi. Seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal fenomena nih, menurut Bapak permasalahan hukum ekonomi apa sih yang paling sering kita lihat di masyarakat? Benar sekali. Jadi sering kita lihat bahwasannya permasalahan ekonomi itu yang sering menonjol itu yang pertama masalah ketenaga kerjaan. Pertama itu seperti upah yang tidak dibayar tepat waktu, pemotongan gaji sepihak tanpa pengetahuan dari karyawan ataupun lembur kerja yang tidak dibayarkan. Itu yang tadi yang pertama. Pertama itu masalah ketenaga kerjaan. Yang kedua itu fenomena yang menjadi yang sering terjadi pada saat ini itu adalah fenomena judi online. Yang sama-sama kita pahami bahwasannya kita sesama anak muda, sesama teman-teman juga sering kita lihat bahwasannya rekan-rekan teman sejauh kita memang banyak melakukan judi online ini sebagai mencari uang atau gimana ya, saya kurang tahu juga ya kan. Jadi pinjaman online ilegal ini yang marak sekali beberapa tahun terjadi dengan bunga yang mencekik dan cara penagihan yang tidak manusiawi. Baru yang ketiga itu persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya praktik monopoli oleh perusahaan besar yang membuat usaha kecil menjadi sulit berkembang. Jadi untuk beberapa permasalahan itu ada tiga yang dapat kita jelaskan. Jadi mungkin itu. Wah, semuanya terasa sangat nyata ya. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam contohnya yang soal tenaga kerjaan, Kak? Oke. Mungkin kita lebih membahas mengenai, kakak lebih pengen tahu soal ketenaga kerjaan ya. Jadi mengenai contoh lebih dalam, misalnya seorang karyawan bekerja di salah satu toko dengan gaji 2,2 juta sesuai dengan perjanjian. Namun ketika gaji itu keluar, sering kita dengar bahwasanya perusahaan melakukan pemotongan sepihak dengan alasan
kerugian toko atau barang hilang tanpa bukti yang jelas, bahkan slip gaji yang tidak diberikan. Selain itu, gaji sering terlambat dibayarkan, padahal dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu sudah jelas banyak diatur upah harus dibayarkan tepat waktu, penuh, dan tidak boleh ada pemotongan secara sepihak. Jadi pemotongan secara sepihak ini yang dilakukan oleh perusahaan itu banyak merugikan oleh karyawan. Inilah merupakan salah satu permasalahan ekonomi. Jadi sebetulnya itu sering kita dengar ya Kak. Jadi kalau dalam undang-undang kira-kira itu diatur dalam undang-undang apa ya Kak? Dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dikhususkan dalam pasal 88 yang menyatakan setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak, dan pasal 90 yang melarang perusahaan membayar di bawah upah minimum. Selain itu, ada juga peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang mengatur kewajiban perusahaan membayar upah tepat waktu dan memberikan slip gaji. Dan itu ya dasar hukum. Wah, berarti ini undang-undangnya sudah ada, aturannya juga sudah ada, tapi masyarakat masih belum sadar ya Kak akan itu. Ya, benar sekali. Permasalahan seperti ini memang sering terjadi di Indonesia terkhususnya, apalagi mengenai ketenagakerjaan. Kalau tentang persaingan usaha yang tidak sehat itu contohnya bagaimana Kak? Kalau persaingan usaha yang tidak sehat itu contohnya bagaimana ya Kak? Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan besar melakukan monopoli dengan cara menekan harga sehingga usaha kecil tidak bisa bersaing, atau kartel harga di mana beberapa perusahaan besar sepakat menaikkan harga agar masyarakat tidak punya pilihan lain. Jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu. Oh, jadi sebenarnya hukum ekonomi di Indonesia itu sudah sangat jelas guys. Tinggal bagaimana cara kita menegakkannya, ya kan Kak? Nah, betul sekali. Regulasi yang seperti ini tuh sudah ada. Tapi penegakan dan pengawasannya harus diperkuat juga. Selain itu, masyarakat juga harus berani menuntut haknya. Misalnya pekerja bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan, jika kerja dipotong atau tidak dibayarkan. Konsumen bisa melapor ke OJK jika dirugikan pinjaman online dan ilegal. Jadi jangan diam saja. Kita tuh bisa melapor ke pihak-pihak yang berwajib. Wah, luar biasa ya teman-teman semuanya penjelasan dari narasumber kita ini. Jadi kesimpulannya, hukum ekonomi itu penting karena menyangkut hak dan kewajiban kita dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Iya, benar sekali. Harapan saya di kemudian hari itu hukum ekonomi di Indonesia bisa semakin dilindungi, masyarakat bisa semakin dilindungi, baik pekerja, konsumen maupun pelaku usaha. Yang penting kita semua harus sadar hukum, karena tanpa kesadaran aturan hanya akan bisa jadi tulisan di atas kertas saja. Seperti itu. Setuju banget. Baik semuanya, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga pendengar dapat mendapat wawasan baru. Semoga kita semua bisa belajar dari apa yang telah disampaikan oleh kakaknya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kembali lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.